Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batik. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Nita Thalia. Apa kabar, Nita? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal gaib seperti itu? Percaya? Pernah melihat langsung? Pernah. Gimana kejadiannya? Kejadiannya ada kurang lebih 1 bulan yang lalu. Waktu itu saya lagi syuting video klip dan sebelumnya di tempat yang sama juga pernah dilakukan syuting video klip, tapi tidak pernah ada kejadian seperti ini gitu. Kejadian seperti ini? Biasanya kan kita syuting dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu sudah kelar gitu. Tapi pas yang syuting kali ini itu banyak sekali kejanggalan, banyak sekali gangguan dari hal lighting, yang ini nyala, yang ini mati, giliran yang ini nyala, yang ini mati. Terus seperti itu. Dan tiba-tiba genset mati total. Beranjak ke tengah malam, sekitar jam 2 malam, itu kita syuting belum selesai. Dan saya bisa merasakan hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding itu. Tidak hanya saya aja, tapi kru juga bisa merasakan itu dan dancer juga bisa merasakan itu gitu. Apa yang dirasa? Waktu itu tiba-tiba tiang listrik di depan rumah itu kebakar selama setengah jam dan itu kebakaran, asli kebakaran. Itu kan mungkin tiba-tiba kebakaran, langsung listriknya mati total dan kita semua yang ada di dalam studio itu ketakutan. Itu kurang lebih ada 25 orang kan. Terus setelah itu, pas itu lagi berlangsung kebakaran, tiba-tiba dancer saya melihat ada sosok seorang perempuan di atap gudang itu pakai baju warna merah katanya gitu. Setelah itu kru pembuat video klip itu dia ngomongnya udah ngaco. Udah kayaknya kita diusir nih. Mereka tidak suka kita ada di sini, ngomongnya udah ngaco aja. Terus dia hampir kesurupan. Tiba-tiba saya pengen ngelihat ke atas genset gitu. Entah kenapa kok saya pengen banget ngelihat ke atas genset gitu. Saya ngelihat sosok pakai kayak pakai kain putih gitu, tapi saya tidak ngelihat mukanya. Terus udah gitu saya ngelihat kayak si kainnya itu kayak kaki gimana sih, kayak gitu-gitulah di atas genset. Itu yang bikin saya merinding dan sampai saat ini saya masih trauma dan belum mau kembali lagi ke studio itu sampai sekarang. Sebelumnya pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah melihat atau itu pertama kali? Nggak pernah, itu pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Saya nggak mau lihat lagi. Aduh. Mungkin kita nggak pamit dulu atau gimana gitu kan. Tapi perasaan sih kita berdoa dulu melakukan ritual dulu gitu kan, kayak semacam berdoa sama-sama gitu kan. Dan sebelumnya juga ya betul. Sebelumnya juga memang nggak pernah ada masalah syuting di situ. Tapi entah kenapa pada malam hari itu ya. Mudah-mudahan sih ya kejadian itu nggak pernah terulang lagi ya. Ya jangan sampai pernah mengalami lagi. Mudah-mudahan malam hari ini juga kita baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang menggunakan berbagai jenis pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuyun. Selamat malam Mbak Yuyun. Ya, selamat malam. Apa
kegiatan atau aktivitas Anda saat ini? Ya, saya bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di perbankan. Saya punya pengalaman buruk. Saya punya pasangan hidup dulunya, pacar pastinya ya. Pernah dikecewakan sama dia karena dia selingkuh dengan teman dekat saya juga. Saya ngelihat mereka bercumbu dengan tidak pakai selai pun saya kecewa, dan dari situ saya pergi ke orang pintar untuk minta petunjuk supaya pacar saya itu balik lagi kepada saya. Nah, saat ini dia sudah balik kepada saya, tapi saya suka menghancurkan hati laki-laki karena saya sudah dilukai dan selalu dilukai. Saya buat mereka tertarik kepada saya. Setelah itu saya tinggalkan kayak gitu aja. Tapi pacar Anda masih sampai sekarang ada Tidak di lagi, samping udah Anda? tidak lagi. Enggak. Iya. Oh, jadi yang waktu itu udah balik terus putus baru bermain Iya, dengan laki-laki bener lain. banget. Oke, waktu datang pertama kali ke dukun yang bisa bikin Anda balik gitu dengan pasangan mantan, itu apa yang dilakukan di sana? Pertama saya diberikan sama dia itu arang. Arang itu katanya bekas pembakaran dari ibu melahirkan yang ada ari-arinya. Ari-ari itu dibakar, kemudian dijadiin minyak, terus jadi arang kayak gitu. Terus? Ya itu saya selalu buat ke alis saya sedikit. Kadang kalau misalnya saya ada deketin siapa gitu, saya buat namanya dari arang itu. Supaya dia makin sayang sama saya sampai hartanya dan rumah-rumahnya itu jadi hak milik saya. Berhasil? Ya, pastinya berhasil, dan itu bukan sekali dua kali. Malah Korbannya berkali-kali. cukup banyak? Iya, benar banget. Sekarang dipakai? Iya. Saya bawa juga barangnya. Oke. Sama lipstik untuk pemikat juga. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang untuk memikat ya, arang dan juga lipstik itu, kenapa akhirnya putus sama mantan pacar Anda itu? Karena ya emang rasa kecewa dan saya nggak suka lagi gitu. Jadi Dia cuma kan- untuk mainin aja, Iya, benar balas dendam banget. doang. Benar. Setelah itu cari laki-laki lain, Iya. dimainin terus ditinggalin. Benar banget, karena sakit hati juga kali ya. Mereka terus kondisinya seperti apa sekarang? Ya Setelah sekarang Anda ini putusin, Anda tinggalin. terpuruk banget ya, orang nggak punya apa-apa lagi. Mereka sudah ada yang punya keluarga. Pasti salah satunya ada ya yang punya keluarga, tapi ya kesana-sananya saya pengen berubah sih untuk lebih baik lagi. Tapi kadang mikir lagi, udah jahat aja sekalian. Jadi berubah untuk Bayu jahat mau nanya aja dong, sekalian. boleh? Silakan. Boleh? Mbak, ada perasaan menyesal nggak setelah korbannya sekarang terpuruk hidupnya? Tadinya menyesal, tapi kadang kalau dipikir mereka doyan jajan ya udah kita habisin aja kayak gitu. Karena kan emang mereka pun juga jahat sama istrinya gitu kan, ngejahatin perempuan. Jadi saya bantuin mereka untuk balas dendam ya seperti itu. Mereka ngasih duitnya ke Anda? Bukan duit aja sih. Oke, ya, semuanya ya? Iya, benar banget. Anda ngasih apa ke mereka? Kalau saya sih paling ya udah tahu lah ya, sama-sama tahu ya pastinya saya ya pura-pura manis di depannya, di belakangnya ya beda banget gitu. Karena kan emang saya dijahatin dari dulu sama laki-laki, jadi nggak pernah percaya namanya laki-laki. Sampai sekarang? Iya, benar banget. Oke. Apa yang membuat Anda hadir ke Menembus Mata Batin hari ini? Satu sisi sih saya pengen sih ya, saya lebih baik lagi. Kadang-kadang sih saya memang benar berpikir apa saya sejahat ini, tapi ya gimana ya, saya sudah berapa kali pergi ke orang pintar, saya minta dicabut aja atau diambil gitu barang-barang yang sudah saya minta sama mereka, tapi katanya ya nggak bisa, udah mendarah daging ke saya gitu. Saya ya minta tolong dibantu biar supaya saya bisa lebih baik lagi lah ke depannya kayak gitu. Beneran mau ninggalin? Iya. Tapi pasti. kok masih dipakai sampai hari ini? Ya itu saya mereka nggak bisa lagi copot katanya kayak gitu karena udah mendarah daging ke saya. Maksudnya yang alis, arang gitu, kenapa masih dipakai sampai hari ini?
ya gimana ya, ya itu kadang-kadang timbul ada rasa pengen lagi deh kayak gitu. Kadang kan kita pengen ngerasa cantik lagi, pengen memikat lagi kayak gitu. Jadi ada tujuan untuk memikat malam hari ini? Enggak juga sih, teman, biar kelihatan cantik aja gitu. Beda dari yang lain lah, kita dilihatnya sama laki-laki kayak gitu. Anda saat ini punya pasangan? Sudah punya sih pasangan. Cuman ya itu untuk dalam diri saya kan, saya emang udah niat nggak akan mau jadian lagi, cuman ya nyakitin aja. Oke, jadi tujuan Anda sekarang adalah mau melepas semuanya, bukan? Iya, benar banget. Biar bersih. Iya, benar banget. Walaupun resikonya Anda nggak bisa ya melakukan yang seperti Anda lakukan saat ini, Iya, gonta-ganti pasangan, pastinya. menyakiti laki-laki. Iya. Ya semua orang kan pengen lebih baik, tapi kalau emang nggak bisa lagi ya gimana? Saya harus terima keadaan saya seperti ini dan ya mungkin ya udah seperti ini kali takdir saya kayak gitu. Yakin mau lepas? Iya, Apapun resikonya. iya pastinya. Baik. Mudah-mudahan Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan malam hari ini dan kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuyun, lahir pada tanggal 28 Juni 1984 dan tinggal di rumah bernomor 1. Karakter yang ramah dan peka terhadap orang lain seringkali dimanfaatkan oleh lingkungannya. Mudah dipengaruhi oleh sesuatu hal yang negatif yang membuat Yuyun terjebak ke lubang hitam. Saya melihat Yuyun diikuti oleh sosok yang kerap kali berbisik untuk melakukan tindakan kriminal kepada para lelaki. Sosok Yuyun diikuti oleh seorang hantu pria tinggi besar dan bermata satu. Siluman dan jin ini sudah mengikuti sosok Yuyun sudah lama. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kamu. Terima kasih. Saya punya perasaan gak enak ya. Silakan duduk Bayu. Kenapa, Roy? Ini Bayu Yun ya. Bayu Yun dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1984 dengan nomor rumah 1. Bayi Yun ini pasang susuk karena dendam untuk mempermainkan hati laki-laki dan sampai saat ini masih digunakan tuh berbagai macam ritualnya seperti menggunakan alis dari arang yang terbuat dari ari-ari, bayi dan lipstik dan lain-lain. Saya melihat susuknya kencang sekali ya, sehingga saya belum sempat duduk di situ, saya langsung tertarik di sini. Entah kenapa di sini ada pernapasan ya. Iya, benar sekali. Dan kemudian di sini, di mulut dan di dagu. Benar. Apakah saya boleh kasih tanda kah untuk saya ituin? Boleh. Nih. Jadi di sini letaknya semacam besi kecil dimasukkan. Kemudian mohon maaf ya. Di sini dan di sini lalu di dagu. Betul ya seperti itu. Lalu entah kenapa ya tangannya ini saya lihat deh. Ini kayak ini di jarinya gitu ya, mesti gitu ya jarinya. Kenapa itu Untuk apa? jarinya? Enggak apa-apa, itu hanya untuk menarik aja. Untuk menarik. Menari atau menarik? Menarik Menarik. laki-laki, iya memikat laki-laki yang ada di sini. Ini mau memikat siapa Terus di sih sini dari ada lagi itu ada juga ya. Iya. Susuk untuk Betul, memikat kan? laki-lakinya itu peletnya. tuh. Saya bisa terawang kalau dia itu selain
menarik pria. Saya melihat kamu, jujur ya, saya tidak mau orang tuh denial gitu, kayak gitu-gitu. Karena apa yang saya lihat berdasarkan vision yang saya lihat. Mbak Yuyun sempat terjerumus ke dunia malam. Tetapi tidak apa-apa, maksud saya tidak menyudutkan juga. Karena setiap orang punya kesalahan. Saya merasakan terjerumusnya ke dunia malam sangat membahayakan sekali karena saya melihat ternyata ada bakteri yang udah berakumulasi banyak banget di dalam si Mbak Yuyun. Pernah cekkah sebelumnya? Iya, udah pernah saya. Udah kena kan? Iya. That's my point. Itu karena memang penyakit, karena kuman, karena bakteri, karena gaya hidup. Lifestyle dan gaya hidup yang saya lihat di situ. Kayak saya begitu masuk dari situ dan saya tidak mau duduk di sini. Saya mencium aroma di sana, aroma gaib. Karena apa itu? Atau di antara dua ini. Oh, bisa merasakan itu. Saya melihat itu loh dengan jelas di kepala saya. Tapi tidak usah malu ya, dan jangan merasa saya menghakimi atau menyudutkan. Tidak. Saya hanya membongkar. Mbak Yuyun selama ini gonta-ganti pasangan dengan mereka. Iya, benar sekali. Dan kamu udah kena kan? Iya, benar sekali. Tahap berapa itu kalau